Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Hasanah, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 3 Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS daripada mata kuliah pembelajaran bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Agus Zamzam Nur, MPD. Langsung saja ke pertanyaan atau ke soal nomor 1. Di sini disebutkan bahwa problematika pembelajaran bahasa Arab di SD atau MI sering muncul dari murid atau dari gurunya sendiri. Hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari guru bahasa Arab demi ketercapaian yang sudah dirancang di silabus atau kurikulum. Sementara tidak sedikit hambatan atau kendala murid dan guru dalam belajar mata pelajaran bahasa Arab. Pertanyaan bagian A yaitu tuliskan kendala-kendala yang penting diperhatikan oleh guru, khususnya guru mata pelajaran bahasa Arab dalam mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Nah, perlu diketahui bahwa problematika dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada dua, yaitu problematika linguistik dan problematika non-linguistik. Nah, problematika linguistik tersebut adalah kesulitan yang dialami oleh siswa terhadap bahasa Arab itu sendiri, sedangkan problematika non-linguistik adalah kesulitan yang dialami oleh siswa di luar dari bahasa Arab itu sendiri. Nah, di sini problematika linguistik itu ada problematika mufrodat atau kosakata, problematika muhadasa atau percakapan, problematika qawaid atau kaidah tata bahasa, tata bunyi dan tata kalimat, dan problematika qiraah yaitu problematika membaca, serta problematika kitabah atau problematika menulis. Dilanjut kepada pertanyaan bagian B, yaitu dari kendala-kendala yang Anda tuliskan solusi yang harus ditempuh untuk mengatasi kendala yang menjadi problematika pembelajaran bahasa Arab di SD atau MI. Nah, sebagai seorang guru tentunya kita harus memiliki solusi untuk setiap pembelajaran atau kemungkinan-kemungkinan dari problem-problem yang akan terjadi dalam pembelajaran, yaitu khususnya solusi dalam menghadapi problematika pembelajaran bahasa Arab. Itu yang pertama, mengatasi problem berdasarkan identifikasi jenis, sebab, dan keterkaitan permasalahan terhadap pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, memberi porsi yang memadai untuk problem yang sudah teridentifikasi dengan menyeimbangkannya. Yang ketiga, menyederhanakan nahwu dan sorof, misalnya menyederhanakan istilah-istilah yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dilanjut kepada pertanyaan yang kedua atau soal yang kedua, yaitu di sini disebutkan bahwa dalam pembelajaran bahasa Arab ada pembahasan mengenai metode-metode pembelajaran bahasa Arab. Metode-metode tersebut bagi tiap guru sangat penting untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Pertanyaan bagian A yaitu apa yang dimaksud metode dan pembelajaran. Nah, metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan metode menurut Ahmad Tafsir yaitu adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Nah, cara yang paling tepat dan cepat ini sering kita dengar atau sering disebut dengan efektif dan efisien. Adapun pembelajaran merupakan interaksi antara guru dengan murid baik melalui media pembelajaran, fasilitas pembelajaran atau faktor-faktor lain yang mendukung terjadinya atau terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang relevan. Dilanjut kepada pertanyaan bagian B, yaitu tuliskan hasil belajar Anda tentang pentingnya metode pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini metode pembelajaran bahasa Arab itu sangat penting karena kita sebagai guru harus benar-benar menyampaikan materi tersebut dan memastikan materi tersebut sampai atau diterima oleh peserta didik. Nah, terutama perihal dengan metodenya. Jadi bagaimana materi itu dapat diterima oleh peserta didik tergantung metode yang digunakannya. Misalnya, jadi peran metode di dalam kegiatan belajar mengajar itu sangat penting guna mencapai keberhasilan suatu pembelajaran. Nah, dilanjut kepada pertanyaan bagian C, yaitu tuliskan metode-metode dalam pembelajaran bahasa Arab yang Anda ketahui. Nah, metode pembelajaran bahasa Arab yang saya ketahui itu ada 6. Yang pertama ada metode gramatika terjemah atau thoriqah al-qawaid wal tarjim. Yang kedua metode langsung atau thoriqah al-mubasyarah. Yang ketiga metode membaca atau thoriqah al-qiraah. Yang keempat metode audiolingual atau thoriqah as-sam'iyah asy-syafahiyah. Yang kelima metode komunikatif atau thoriqah al-ittisaliyah.
Yang keenam yaitu metode elektik atau thoriqoh al-intiqoiyah. Nah, dilanjut kepada pertanyaan yang ketiga, itu di sini disebutkan di antara tujuan inti dari metode pembelajaran bahasa khususnya bahasa Arab adalah supaya murid menguasai maharatul al-lughah dan keterampilan berbahasa. Pertanyaan bagian A yaitu tuliskan macam-macam keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa ini ada 4, yaitu keterampilan mendengar atau maharatul istima, keterampilan berbicara atau maharatul kalam, yang ketiga keterampilan membaca atau maharatul qiraah, dan yang keempat keterampilan menulis atau maharatul kitabah. Lanjut kepada pertanyaan bagian B, yaitu tuliskan fokus utama dari macam-macam keterampilan berbahasa Arab untuk murid tingkat SD atau MI. Nah, di sini keterampilan mendengar itu merupakan keterampilan dasar bagi peserta didik untuk meningkatkan keterampilan selanjutnya. Jadi dengan mendengar, peserta didik dapat atau mampu mengkomunikasikan apa yang didengar melalui keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan berbicara. Nah, jadi ketika apa yang didengarnya itu keterampilan mendengarnya itu cukup baik, maka keterampilan berbicaranya pun atau sesuatu hal yang dikomunikasikannya pun akan baik juga. Nah, ada juga keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca juga mempengaruhi keterampilan berbicara. Jadi apa yang dibaca atau keterampilan membacanya pun baik, maka keterampilan berbicaranya pun akan atau keterampilan mengkomunikasikan sesuatu halnya pun akan baik. Yang keempat itu adalah keterampilan menulis. Nah, apa yang dibaca, apa yang didengar, dan apa yang dibicarakan dapat dituangkan dalam tulisan, dapat diaplikasikan ke dalam keterampilannya dalam menulis. Misalnya, apa yang dibaca, apa yang didengar, apa yang dibicarakan dapat kita ambil atau dapat kita aplikasikan kepada tulisannya. Jadi insya Allah ketika keterampilan mendengar, membaca, dan berbicaranya bagus, keterampilan menulisnya pun akan baik. Dilanjut kepada pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan maksud ungkapan berikut, yaitu at-thariqah ahammu minal maddah, al-mudaris ahammu minat thariqah, ruhul mudaris ahammu minal mudaris. Nah, kita terjemahkan dulu bahwa at-thariqatu ahammu minal maddah, yaitu metode lebih penting daripada materi. Al-mudaris ahammu minat thariqah, yaitu guru lebih penting daripada metode. Ruhul mudaris ahammu minal mudaris, yaitu ruhnya seorang guru lebih penting daripada jasanya seorang guru. Nah, di sini at-thariqah ahammu minal maddah. Jadi metode lebih baik daripada atau lebih penting daripada materi. Jadi sebagaimanapun bagusnya materi, sebagaimana lengkap dan berbobotnya pun materi, jika tidak disampaikan dengan metode yang sesuai dengan peserta didik, maka tidak akan diterima dengan baik oleh peserta didik. Makanya disebutkan ungkapan bahwa metode lebih baik daripada materi. Yang kedua, al-mudaris ahammu minat thariqah. Ada lagi yang lebih penting daripada metode, yaitu guru, adanya seorang guru. Bahwa ketika materi sudah berkualitas, sudah berbobot, sudah baik, lengkap, tetapi dan metodenya pun sudah sesuai, tetapi tidak adanya seorang guru, tidak adanya sosok guru, maka metode dan materi tersebut hanya sebagai formalitas saja, tidak tersampaikan kepada murid-muridnya atau peserta didiknya. Yang selanjutnya adalah ruhul mudaris ahammu minal mudaris. Jadi ada yang lebih penting juga nih dari seorang guru, dari kehadiran seorang guru, bahwa sosok seorang guru, bahwa titel seorang guru, ruhnya seorang guru itu lebih penting daripada kehadirannya seorang guru. Jadi ketika jasadnya tidak ada, tapi keteladanannya, kebaikannya, kebermanfaatannya itu tetap terasa, tetap hadir di tengah-tengah peserta didik, yang mana akan menjadi sesuatu hal yang dicontoh atau diteladani oleh peserta didik. Itulah maksud dari ungkapan ruhul mudaris ahammu minal mudaris. Jadi ruhnya seorang guru lebih penting daripada jasadnya seorang guru. Jadi dibandingkan jasadnya ada tapi dampaknya tidak ada, itu sama saja bohong ya. Jadi maksud dari ungkapan tersebut adalah kebalikannya. Meskipun jasadnya tidak ada, meskipun kehadirannya tidak ada, tetapi kebermanfaatannya tetap terasa atau tetap hadir. Lanjut kepada pertanyaan atau soal yang kelima, yaitu adalah jelaskan maksud metode gramatikal untuk murid SD atau MI dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah,
Maksud dari metode gramatikal yaitu merupakan gabungan dari metode gramatika dan metode terjemah, yaitu dengan cara mempelajari bahasa asing yang menekankan pada qawaid atau kaidah-kaidah bahasa untuk mencapai keterampilan membaca, menulis, dan menerjemahkan. Metode ini juga harus kita akui sebagai metode yang paling populer digunakan di dalam pembelajaran bahasa Arab di SD atau MI, bahkan di pondok-pondok pesantren dan perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi metode gramatika untuk murid SD atau MI itu seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang jawaban UTS yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.